Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1A akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah fenomena perpindahan dengan judul proyek menghitung perpindahan panas konveksi pada heat exchanger. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabila Dara Budi Harto dengan NPM akhir 017. Langsung saja masuk ke soal. Di sini diberikan soal pemicu. 10.000 kg per jam, oli memiliki kapasitas panas 2,51 kJ per kg K. Oli dipanaskan dari temperatur 50 derajat Celcius ke 105 derajat Celcius dalam heat exchanger. Oli mengalir di tabung dengan inside diameter 0,935 inch. Konstruksi tabung adalah drawn tubing. Panjang tabung adalah 100 meter. Panas disuplai dari stream pada tekanan saturasi 125 kPa. Hitunglah koefisien perpindahan panas atau H aktual dan H empiris dengan salah satu analogi yang memenuhi syarat dan berapa banyak panas yang dipindahkan atau Q. Apakah terdapat perbedaan H aktual dan H empiris? Mengapa? Kemudian di sini gunakan perhitungan pada konveksi paksa, tentukan physical properties oli, T bulk, RE, cari nilai F dengan Moody chart. Gunakan saturated steam table untuk menentukan T wall. Kemudian data yang diketahui itu CP-nya tadi 2,51 kJ per kilogram Kelvin, T1-nya itu 50 derajat Celcius, T2-nya 105 derajat Celcius, L-nya itu 100 meter, P-nya itu 125 kPa, diameternya itu ada 0,935 inch, kemudian ada 0,023749 meter, M-nya 10.000 kg per jam, kemudian ada M-nya itu 2,778 kg per second. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita masuk ke step 1, yang dimana di sini kita setelah kita iniin datanya, menginput data-data yang tersedia pada soal, kita masuk ke step 1, yang dimana step 1 ini adalah menghitung bulk atau temperatur bulk. Rumusnya adalah T2 dikurangi T1 atau T outlet dikurangi T outlet T mana T outlet di sini adalah 105 derajat Celcius sesuai di soal, ditambah dengan T inletnya yaitu 50 derajat Celcius, sehingga didapatkan 155 derajat Celcius, lalu dibagi 2, dapatkan 77,5 derajat Celcius. Itulah T bulk pada sistem ini. Kemudian step yang kedua yaitu kita physical properties pada senyawa tersebut. Senyawa di sini yaitu fluida tersebut, yaitu fluidanya kita menggunakan fluida oli. Kita perlu mencari beberapa data properties dari oli. Yang pertama ada CP, Rho, K, serta mu. CP di sini adalah constant pressure heat capacity atau kapasitas panas pada tekanan konstan, di mana kita bisa memperoleh data-data tersebut bisa dari handbook ataupun dari internet. Namun di sini kami mencarinya yaitu di internet. Kemudian setelah TP yaitu sebesar 2.510 Joule per kilogram Kelvin, kita juga mencari Rho atau densitas oli, di mana kita mendapatkan yaitu sekitar 854 kg per meter kubik. Kemudian kita mencari juga nilai K atau thermal conductivity atau konduktivitas thermal pada oli, yaitu sebesar 0,14 watt per meter Kelvin, dan kita juga mencari mu atau dynamic viscosity atau absolute viscosity atau viskositas dinamis pada oli, yaitu sekitar 0,01 pascal per second. Baik, selanjutnya jadi untuk 1 sampai 2 ini adalah saya Ian Aditya dengan NPM 012. Lalu untuk step selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik, terima kasih. Izin melanjutkan, perkenalkan saya Amar dengan NPM 14. Jadi untuk step selanjutnya itu menghitung kecepatan alir, yang mana kecepatan alir itu bisa dihitung menggunakan data-data yang sudah dicari sebelumnya. Menggunakan rumus V sama dengan M atau laju alir dibagikan dengan densitas dikalikan dengan luas permukaan, yang mana nantinya hasilnya akan menjadi 7,3464 sekian meter per second. Kemudian step selanjutnya ada menghitung bilangan Reynolds, di mana bilangan Reynolds juga bisa dicari menggunakan data-data yang sudah diketahui sebelumnya, yang mana rumusnya adalah Reynolds sama dengan Rho dikalikan dengan V dikalikan dengan inside diameter dalam satuan meter dibagikan dengan mu atau viskositas yang sudah diketahui sebelumnya. Nah, kemudian didapatlah hasil 14.465,89. Nah, yang mana dapat disimpulkan bahwa nilai RE itu turbulen karena di atas nilai 2100. Kemudian ada menentukan nilai T-wall. Nah, nilai T-wall sebelumnya kan sudah bahwa mencari T-wall itu berdasarkan dengan table steam saturated
kita bisa cari di handbook banyak ya. Kemudian didapat dengan T-wall-nya itu pada pada kondisi 125 kPa, itu didapat hasil suhunya adalah 106 Celcius. Kemudian dapatlah hasil dari mu wall dari 106 derajat Celcius itu didapati sebesar 0,01005 Pascal second. Untuk penjelasan selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Saya dengan NPM 024. Jadi di step ke-6 ini kita memulai F-nya. Jadi sebelum kita memulai F ini, kita harus mengetahui dulu atau mencari tahu dulu berapa sih relatif roughness-nya itu. Nah, kita beralih ke diagram. Nah, di relatif roughness ini itu cara mencarinya itu ada epsilon dibagi sama diameter. Nah, epsilon ini adalah equivalent roughness di sini. Nah, bagaimana kita mencari equivalent? Kita lihat dulu material dari koefisien apa. Pada soal itu kalau kita harus memakai yang ground tubing. Equivalennya ini nilainya itu 1,5 dikali 10 pangkat 4. Nah, lalu nilai ini dikali dengan diameter. Di sini kita pakai diameter yang ada di soal, yaitu 0,995 inci, yang nanti dikonversi ke meter menjadi 0,023,749. Lalu didapatkanlah hasilnya itu 0,000063. Lalu kita beralih lagi ke diagram ini, karena tadi nilai relative roughness-nya sudah ada, di sini paling itu ada 0,0001, sedangkan nilai kita di bawah ini. Maka kita pakailah garis yang paling bawah ini. Jadi kita sudah dapat nilai Reynolds number-nya itu sekitar 14.000. Jadi kita cari nilai F itu pakai RE sama si relative roughness-nya itu. Jadi dari sini dikira-kira 14.000 ini tarik ke atas sampai dia menghitung garis dari si relative roughness-nya itu. Setelah itu ditarik ke kiri, dapatkanlah nilai F-nya. Nilai F itu didapatkan 0,007. Nah, setelah itu kita mencari L per D-nya, di mana pada soal L-nya itu meter kalau tidak salah, 100 meter dibagi sama D yang sudah dikonversi ke meter tadi, lalu didapatkan hasilnya ini 4.210, yang mana hasilnya ini besar daripada 6. Untuk L per D-nya ini memenuhi syarat C. Lalu kita coba cek juga ke yang perandelnya. Perandelnya ini didapatkan dengan menghitung CP dikali mu dibagi sama akannya. Didapatkanlah ini hasilnya. Lalu berdasarkan hasil perhitungan RE yang dapat di atas 10.000 tadi, yaitu 14 sekian, kita dapat L per D-nya itu lebih besar daripada 60, terus ada nilai perandelnya juga yang lebih kecil daripada 0,7 dan lebih kecil dari 17.000. Jadi didapatkan hasil yang sesuai dengan syarat pada prinsip Seidel. Selanjutnya akan dijelaskan Baik, izin melanjutkan. Saya Muhammad Helga Yunus dengan NPM Mahir 015. Untuk step selanjutnya di step ke-7 itu ada yang perhitungan H aktual. H ini bisa dibilang thermal convection coefficient. Kalau misalnya teman-teman tahu untuk menghitung thermal coefficient convection ini atau H, itu kan didasarkan oleh rumus Q atau rumus kalor. Nah, kalau misalnya dalam menghitung H, itu terdapat dua rumusan dari turunan kalor atau Q. Kalau misalnya persamaan satu, itu Q sama dengan H dikali A, lalu di TW dan TB. Lalu untuk yang persamaan kedua, itu ada Q sama dengan M CP delta T, di mana hal ini merupakan hal yang wajar karena ini merupakan hal perpindahan panas gitu. Nah, setelah mendapatkan dua persamaan, persamaan satu dan persamaan dua, itu kita substitusikan sehingga mendapatkan persamaan baru, yakni M dikali CP delta T sama dengan H dikali A TW dikurang TB. Nah, di mana untuk mendapatkan H-nya itu kita harus membagi eh, untuk bagian atas itu merupakan MCP delta T, lalu untuk di bagian bawah itu merupakan A dikali TW kurang TB. Nah, setelah kita melakukan perhitungan di software Excel, didapatkan untuk ruas atas itu senilai 338.383.000. Lalu untuk ruas bawah di bagian A dikali TW kurang TB itu didapatkan 212,72.
Nah, ketika dibagi untuk mencari H aktual itu didapat 1802,68 dengan satuan itu W per M kuadrat per IK. Oke. Untuk step selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Izin melanjutkan, saya Nur Hopi Patusipa dengan NPM 018. Selanjutnya itu menghitung H empiris untuk Sidertet dengan rumus untuk mencari NU-nya sendiri yaitu 0,023 RE pangkat 0,8 pi 0,8 dikali PR dipangkatin 1/3 dikali mu B dibagi mu W pangkat 0,14 sehingga nilai NU-nya sendiri yaitu sekitar 202.279,817,099. Nah, selanjutnya itu untuk mencari H empirisnya itu menggunakan rumus NU dikali K dibagi D yaitu sekitar 1649,839547 W per meter K. Selanjutnya kita menghitung bilangan station menggunakan pendekatan von Karman karena alirannya itu merupakan aliran turbulen. ST-nya itu dengan rumus ST sama dengan F dibagi 2 terus dibagi lagi 1 tambah 5 akar F dibagi 2 buka kurung besar buka kurung lagi PR diambil 1 tutup kurung ditambah len dibuka kurung lagi 1 tambah 5/6 dikali PR diambil 1 tutup kurung besar sehingga diperoleh hasilnya itu sekitar 6,15995. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik teman-teman, izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan saya Asfiya Nur Palupi dengan NPM akhir 007. Jadi di step 10 ini kita ada persamaan untuk menghitung H atau koefisien perpindahan panas dari bilangan Stanton yang telah diperoleh, yaitu untuk rumus pertama itu ada bilangan Stanton sama dengan koefisien perpindahan panas H dibagi dengan hasil kali massa jenis RHO dikali dengan kapasitas panas CP, lalu dikali dengan kecepatan alir V. Lalu dapat ditulis ulang untuk rumus keduanya menjadi koefisien perpindahan panas H sama dengan bilangan Stanton dikali dengan hasil kali massa jenis Rho, lalu dikali kapasitas panas CP dan dikali kecepatan alir V. Maka hasil yang diperoleh H empirisnya itu yaitu ada 970,035 watt per meter persegi Kelvin. Lalu untuk kesimpulan yang didapat berdasarkan hasil perhitungan dapat disimpulkan bahwa nilai H empiris dari korelasi Sidertet ini sebesar 1649,84 watt per meter persegi Kelvin, paling mendekati nilai H aktual sebesar 1802,68 watt per meter persegi Kelvin, sedangkan untuk analogi von Karman itu memberikan prediksi terendah sebesar 970,035 watt per meter persegi Kelvin. Lalu untuk di soal pemicunya di situ ditanyakan apakah terdapat perbedaan H aktual dan H empiris. Nah, jawabannya iya, terdapat perbedaan antara H aktual dan H empiris. Nah, mengapa? Karena di setiap korelasi ini menggunakan pendekatan dan asumsi yang berbeda, di mana Sidertet ini lebih sesuai untuk fluida dengan bilangan Prandtl tinggi seperti oli ini. Dengan demikian, metode Sidertet ini merupakan pendekatan yang paling representatif untuk kondisi perpindahan panas pada kasus ini. Dengan laju perpindahan panas itu sebesar 383.472,22 watt. Mungkin itu saja yang dapat kelompok 1 sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.